Udah bisa Pak ya? Bisa. Udah Pak. Udah nampak Pak. Ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Pamung dan rekan-rekan sekalian kelas PAI 10. Saya akan mencoba memaparkan teaching dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ini merupakan pelajaran kelas 7 di SMP Pondok Pesantren Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita lihat dulu di laci atau di bawah meja masing-masing apakah masih ada sampah. Jika sampah masih ada, silakan dibuang ke tempatnya. Ya Pak, ada. Ini yang kelompok 1 ini, masih ada ini, ambil dulu. Si Ojat itu Pak, sama Bayu. Pak Jajan, sampahnya banyak. Baik, jika sudah, anak-anakku sekalian, mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Pak, kawan-kawan kita mulai belajar kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan tadarus pembacaan Al-Quran surah Al-Insyirah. Ayo, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anakku sekalian, ada ulama yang mengatakan bahwasanya siapa saja yang membaca Alam Nashrah maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari dirinya kesusahan. Jadi masa-masa sekarang ini sangat baik jika kita sering-sering membaca surah Al-Insyirah untuk menghilangkan kesusahan kita. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk bukti dan tanda cinta kita kepada tanah air. Pembacaan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ananda Hani. Silakan.
Silakan Ananda Hani. Baik, Pak. Mari teman-teman kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik. Indonesia. Setelah selesai pembacaan lagu Indonesia Raya, maka Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Nah, nanti kalau namanya dipanggil maka menyahut. Ya. Paham. Amar. Meda. Darwis. Hadir. Jam 10 ya. Kartini. Hadir. Maida. Hadir, Pak. Hadir. Baik, setelah selesai pengabsenan, hadir semua ya, hadir semua. Jadi Ya. mudah-mudahan ke depannya juga tetap hadir 100% ya. Ya, Pak. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lihat tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah supaya terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Yang ketiga, memahami makna Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, membaca Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan tertil. Kemudian yang keenam, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Mujadalah dan Quran Surah Ar-Rahman serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian yang terakhir, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surah Al-Mujadalah dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke subtema yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran itu dapat dipelajari dengan cara membiasakan membacanya dengan tertil. Mempelajarinya artinya memahami kandungannya. Ayo, mari kita baca surah Ar-Rahman ayat 33 ini. Siapa yang membaca? Anda Mei Royhati, silakan untuk membaca Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ayo Neng, baca Neng. Maju ke depan ya Pak, kurang jelas. Ya. Ya, maju ke depan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Barakallah. Bagus bacaannya. Ya, bagus bacaannya. Ini kalau ikut MTQ tingkat provinsi sudah bisa ini. Nah, selanjutnya untuk membaca Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Siapa? Yang putra dulu, yang putra. Firdan. Ya, ayo, Firdan, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suju fangsuju yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Bagus. Nah, ini juga seperti penafsir Al-Quran. Seperti Profesor Quraisyihab. Hebat, Firdan. Baik, anak-anakku sekalian, ini sebenarnya mau Bapak tampilkan video tentang membaca ini, tapi karena mati lampu jadi nggak jadi lagi ditampilkan ya. Lain waktu kita tampilkan. Baik, sekarang kita bagi dulu kelompoknya ya. Kita bagi kelompoknya, dengarkan. Kelompoknya kita bagi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Amar, Darwis, Kartini, Maida, Devi. Kemudian kelompok 2, Firdansyah, Hasan, Hadi, Lili, Ani. Iya. Anak muda ini kanti-kanti itu lah. Iza, Iya. Oja, Asulnya ngaji sama lah. Dari. Kemudian kelompok 4, Ini Habibi ini. Bayu, Siti Aisyah, Akmal. Jadi sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Ya, Pak. Silakan Ya. tempat duduk masing-masing per kelompok. Nggak ada. Baik, sudah ya? Sudah rapi nampaknya per kelompok duduknya. Ya, Pak. Nah, sekarang Bosnya, Pak. ya, sekarang perhatikan kita belajar tajwid. Dengarkan dulu nanti baru kita bagi kelompoknya. Baru kita bagi tugasnya. Sekarang kita belajar tentang alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Ada juga ulama mengatakan al-syamsiyah atau al-qamariyah. Jadi itu sama saja, hanya dialek antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Yang pertama, alif lam syamsiyah. Anak-anakku sekalian, siapa yang tahu apa itu arti syamsiyah? Matahari. Bagus. Matahari. Ya, matahari. Syamsun asalnya ya, Syamsun, Syamsiyah, dinisbatkan dia kepada matahari. Matahari itu bisa dilihat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak bisa dilihat. Jadi alif lam syamsiyah juga ya mengandung lafaz alif lam syamsiyah itu ada hurufnya 14, yaitu ta, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, lam, nun. Artinya apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, maka alif lamnya tidak dibaca. Artinya langsung ke huruf ta atau langsung ke huruf ta. Itu namanya alif lam syamsiyah. Kemudian lanjut kita ke alif lam qamariyah. Apa arti qamariyah? Bulan. Bulan itu bisa dilihat atau tidak? Bisa. Ya. Jadi alif lam qamariyah juga itu hurufnya sama 14. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, ba, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Iya. Jadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, maka alif lamnya dibaca. Nah, seperti contohnya alif lam bertemu dengan alif al-amin. Nah, berarti dibaca. Jadi qamariyah itu bulan itu bisa dilihat. Nah, begitulah analoginya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan. Ya, perhatikan. Ini merupakan skema sederhana mengenai hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Namun masih ada bagian-bagian yang masih rumpang atau masih kosong. Nah, silakan dilengkapi skema tersebut. Ini semuanya dulu, semuanya belum dibagi kelompoknya. Belum dibagi tugasnya. Hukum bacaan
alif lam terbagi Samsiah berapa ada 2 Pak. tadi? Dua. Samsiah Samsiah ya. dan Komariah. Ya, Samsiah Dan- dan Nah, Komariah. Baik. Nah, Samsiah disebut juga dia dengan idgham Syamsiah, sedangkan Al-Qamariyah disebut juga dengan izhar Qamariyah. Iya. Nah, baik. Selanjutnya Samawati. Ar-Rahman. baik. Kita membagi tugas ya, membagi tugas. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu mencari di dalam surah Ar-Rahman ini mana di situ contoh daripada alif lam syamsiah. Itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Mana di situ contoh alif lam syamsiah ya dan alif lam qamariyah. Itu kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 mencari contoh di Quran surah Al-Mujadalah itu alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Baik. Sudah ditemukan? Sudah. ya Pak. Ya. Kelompok 1 di Quran surah Ar-Rahman ayat 33 itu mana contoh alif lam syamsiah? Pertama al-jin. Ya, bagus. Min Syamsiah. As-samawati. samawati. Ya. As-samawati. As-samawati. Ya, berapa? Kelompok 1? Samawati. Al-Samsiah 1. Satu ya. Iya, bagus. 1 ya, Satu. 1. Kita berikan A+ kepada kelompok 1. Yes. Yes. Kemudian selanjutnya kelompok 2 untuk mencari alif lam qamariyah. Kelompok 2 tadi rombongan Ananda Firdansah dengan Hasan Asy'ari. Contohnya, ayo dihitung yang pertama. Fil majalis, Pak. Dari awal dulu, dari awal. Oh ya. Dari awal. Ya, Mak Sarul. Kelompok Ya, 2 itu masih surah Ar-Rahman ayat 33. Oh ya, Pak. Oh, masih Al-jin. Al-jin. Jinni wal Ya, yang insi. pertama al-jinni, yang kedua Wal-in. Al-insi Al-ardi. ya wal ardi. wal Wal-ardi. ardi. Ya, bagus. Ya, 3 ya di situ ya. Ya, kita berikan Wal-ardi. terus kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3 Ya, ya. mencari alif lam syamsiah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Silakan kelompoknya Ananda Aziza. Ananda Ojat, ayo. Alif lam syamsiah. Alladzina. Alladzina. Berapa itu bacaan alladzina? Alladzina amanu. Kemudian alladzina amanu yang kedua, alladzina amanu minkum. Kemudian yang ketiga, walladzina utul ilma. Darajat. Wallahu Pak. Yang mana Allah. lagi? Wallahu itu berapa di situ? Yafsahillahu, yarfa'illahu ya. Kemudian wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, sekarang kelompok 4 mencari alif lam qamariyah di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 itu. Fil majalisi. Bil majalisi. Ya, 1. Kemudian Ilma. Ilma.
Ilma Utul darajat. ilma, al-ilma ya, al-ilma. Berarti Ya, Pak. Cuma dua. dua. Ya, bagus. Berikan aplaus kepada kelompok 4. Baik, anak sekalian, sekarang kita masuk kepada mufradat ya, mufradat. Nah, silakan kelompok 1. Kelompok 1, Bu apa? Rahmawati. Ananda Devi. Dewi. Ayo. Dewi Rahmawati. izin. Silakan dibaca arti mufradat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Fi. Tidur ya, Fi. Bangun, Vi, bangun. Bangun. Ketiduran ya. Ya. Diwakilin ya, Pak ya. Ya maksyaro ya maksyaro Yang ayo. maksyara. Terus. Wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Ini Wal statoktum. insi. Istata'tum. Ya terus. Ini statoktum jika kalian sanggup angtang fudu untuk menembus min aktori dan sebagian penjuru samawati wal ard, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfudu, nah kalian tidak akan menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sudah, Pak. Iya. Kemudian arti secara keseluruhan, coba dilanjutkan. Saya, Pak. Wahai. Anda Hasan Asy'ari, ayo. Arti keseluruhan surah Ar-Rahman ayat 33. Arti surat Ar-Rahman ayat 33, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Ya, bagus. Berarti untuk menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi itu kita harus memiliki ilmu. Ilmu. Ya. Karena kekuatan ilmu yang diberikan oleh Allah. Baik, selanjutnya siapa yang mau, kelompok mana yang membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11? Mufradatnya dulu baru artinya. Siti Ngaisa. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, maka sahu berlapang-lapanglah kalian fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, syuzu, berdirilah kalian, syuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Subhanahu wa taala meneliti. Ya, baik. Lanjutkan dengan arti terjemahannya sekedar keseluruhan. Ya, ya. Hani. Ya. Hani, silakan Hani. Ya, Pak. Arti surat Al-Mujadalah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berkenaan dengan ilmu.
Jadi manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Jadi akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas bin Malik kulli muslimin rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya setiap laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Baik, kemudian tentang pentingnya menuntut ilmu itu Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga beliau menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak dapat dicapai oleh manusia dengan ilmu pengetahuan. Baik, sekarang kelompok 3 dulu untuk menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait tadi. Ya, kelompok 3 itu Ananda Ajiza. Silakan. Ya Pak. Ya, kami dari kelompok 3, kandungan Quran Surat Al-Mujadalah serta hadis terkait, yaitu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Itu Pak penjelasan kami. Ya, baik. Terima kasih Ananda Ajiza yang sudah membacakan kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, selanjutnya perilaku orang yang cinta ilmu. Siapa yang bisa membacanya? Ananda Pridansa dari kelompok 2. Ayo silakan. Firdan, Pak. Firdan, masih ada Firdan? Sudah tidur. Ya, Pak. Ya, silakan Ananda Firdan untuk membacakan perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ya, Pak Fir. Surah Pak Fir. Darwis, gantian. Saya Pak ya. Amar. Karena sudah dibaca Perilaku Ananda orang Firdan yang tadi. cinta ilmu pengetahuan, penghayatan dan pengalaman. Quran Surat Ar-Rahman. Baik, setelah dibaca tadi maka ada kisah. Kisah seorang Ibnu Hajar yang disebut dengan arti Ibnu Hajar itu anak batu. Jadi ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada mulanya ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti untuk belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan hujan turun dengan lebat. Dia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Pada saat di gua dia mendengar suara gemercik air, lalu dia mendatangi sumber suara tersebut.
Ternyata itu suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung dan dia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal Akal dan pikiranku tidak sekeras itu. akal pikiranku tidak sekeras batu. Dengan penuh semangat, usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil mencari orang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Itu dari asal muasal cerita batu dalam gua inilah kemudian beliau disebut atau digelar dengan Ibnu Hajar atau anak batu. Anak batu. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita evaluasi ya, evaluasi. Ini dikerjakan ya, dikerjakan. Baik, sudah dikerjakan? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi untuk pembelajaran kita ya, untuk pembelajaran kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu itu dapat diraih karena ilmu. Ya, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat harus dengan ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kan kita lanjutkan dengan masih tentang ilmu juga di minggu yang akan datang. Demikian kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekolah lagi.